Ini aja. Itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki malam akhir di bulan Ramadan, di mana di babak terakhir ini adalah momentum yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, para sahabat kalian, di 10 malam terakhir kami dari PKS Karawang mengadakan kajian rutin dengan pemateri berbeda dan diawali di malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini akan dipandu oleh saya, Kang Sakin, dan pemateri kita sudah bergabung alhamdulillah. Terus kemudian di malam hari ini juga kita akan menyimak tentang faedah dan taubat. Nah, nanti sudah bergabung, hanya sudah bergabung. Kita simak bersama pemaparan beliau, materinya, dan kemudian mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita dalam kehidupan karena orang Ramadan adalah orang yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk kita dari hati diri kita dari segala korban yang Allah dan kita dari diri kita ataupun kepada dalam tersebut kita tadi ada masalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung. Dapat ya? Alhamdulillah. Jadi pemakai kuat jadi apa kajian sebelum terakhir. Ya, kalau di pemateri awal ya. Kami kesempatan untuk menyampaikan ya. Baik, polanya nanti Antum menyampaikan materi lebih 30 menit dan materi jadi nanti akan dulu polanya akan diceknya nanti Google Antum menyampaikan materi tanpa tanya jawab 30 menit akan langsung dari media sosial yang akan di Karawang ya, setelah kasih waktu dan kesempatan kalian kemudian dengan materi yang sudah disediakan untuk disampaikan kepada para hadirin yang dari media sosial baik itu dan saya belum mendapat ya materi yang sudah disediakan kepada para dari media sosial baik dan terdekat Karawang. Ya, ya, langsung ini. Oke. Untuk selanjutnya, hadirin sekalian, kita akan simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Alfon Hariskia. Kepada Ustaz, waktu dan kesempatan saya persilakan. Suaranya kayaknya interferensi ada yang lain yang terakhir datang. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai di 10 hari yang terakhir ya, di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan di 20 hari yang lalu, ya 21 hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah menerimanya dan kita berharap
di beberapa hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini agar mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan diri kita, jiwa kita dalam keadaan yang bersih dari dosa-dosa Allah taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan coba mengupas tentang Ramadan dan taubat. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang berpuasa itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini harapan kita semuanya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan dalam kesehariannya di amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini semuanya berujung ya ketika khususnya di 10 hari di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Ini adalah doa yang dilantunkan dia oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Apa makna dari doa ini? Maknanya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dibersihkan dari segala dosa-dosa yang mungkin kita lakukan, baik itu sengaja atau tidak sengaja di 11 bulan yang lalu gitu ya. Harapannya di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tujuan ya dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah juga dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pengampunan dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita di ujungnya nanti kita diharapkan menjadi orang yang fit, orang yang bersih dari segala predikat atau maksiat yang pernah kita lakukan gitu, karena harapannya adalah dosa-dosa tersebut bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat At-Tahrim ya, tentang permasalahan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam surat At-Tahrim ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bertobatlah kamu taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, dengan benar-benar tobat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Ya, kalau dari arti kata taubat itu bermakna kembali dari dosa atau berpaling dari dosa yang pernah dilakukan. Maka kita di bulan Ramadan ini diharapkan bisa menjadi titik balik gitu ya. Ramadan itu menjadi sebuah titik balik kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi titik balik kita. Kita di bulan ini diharapkan bisa bertobat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau taubatan nasuha. Jadi bukan taubatan sambel gitu ya, taubatan yang kalau kepedesan besok lagi mau lagi tidak seperti itu. Tapi bulan Ramadan ini menjadi taubatan nasuha. Kita benar-benar memohon ampun dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah syar'inya taubatan itu atau inabah ya, atau mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan dosa yang karena takut ya, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Jadi meninggalkan dosa, perbuatan maksiat bukan karena sebab orang lain ya, bukan karena ingin dilihat sebagai orang yang soleh, bukan karena ingin karena ada temennya juga yang ingin dilihat sebagai saya juga bulan Ramadan pengen dianggap soleh lah begitu ya. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita berharap
yang disebut dengan di sini disebut dengan taubatan nasuha itu adalah ikhlas, meninggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah kemarinnya, sehingga dia benar-benar kembali dari perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tekad yang kuat. Ya, ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini. Jadi yang disebut taubatan nasuha itu salah satunya adalah bertekad dengan kuat dan tidak mengulangi lagi. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kemudahan kan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya melakukan kebaikan, kemudian banyak berintrospeksi diri, bermuhasabah diri terhadap semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka momen terbaik di bulan Ramadan yang Allah berikan tahun ini kita jadikan sebagai momen untuk taubatan nasuha, gitu ya. Nah, pada hakikatnya taubat di bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang penting begitu ya. Penting buat kita. Kenapa? Karena momen ini menjadi momen yang sangat baik buat kita, khususnya pada saat-saat sekarang ini dengan kondisi kita saat sekarang. Kondisi yang kita mungkin ya para hadirin, para pemirsa itu ada yang kondisinya lagi mungkin mendapatkan cobaan-cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ada yang pekerjaannya yang hilang, atau mungkin ada yang penghasilannya berkurang, ada yang diberikan cobaan sakit gitu ya, atau dan lain sebagainya lah gitu ya. Yang kondisi ini muncul pada saat-saat sekarang ini dan kita tidak istilahnya itu tidak mempunyai banyak alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kita gitu ya. Jadi tidak banyak tidak banyak alternatif untuk penyelesaian masalah-masalah kita. Kalau kita saat ini dalam kondisi yang kekurangan, orang lain juga kekurangan gitu. Jadi kita mau minta tolong kepada orang lain pun ya kita juga merasa bahwa orang lain juga terkena dampak yang luar biasa juga ternyata begitu ya, banyak yang seperti itu. Oleh karenanya saat sekarang ini adalah momen yang sebenarnya baik buat kita untuk menggantungkan permasalahan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, bagaimana caranya para hadirin sekalian? Ini tentunya kalau di dalam Al-Qur'an mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang tadi yang saya sampaikan, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenarnya taubat. Karena ini adalah menjadi kunci segala permasalahan yang kita miliki untuk menyelesaikan problematika kita. Nah, pada hadirin sekalian, untuk bisa meninggalkan atau melakukan taubat ini ada para syaratnya agar taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, taubat itu harus ikhlas. Jadi taubat itu harus ikhlas karena Allah dan memang karena rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena prasyarat yang lain, bukan karena manusia, bukan karena ada iming-iming gitu ya, karena ada segala sesuatu, tapi karena memang dia menyadari bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarinya dan ingin meninggalkan perbuatan maksiat itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ikhlas, karena adanya rasa takut kepada Allah terhadap apa? Terhadap azab dari Allah. Gitu ya. Kalau saya begini dan begitu, ternyata dampaknya nanti di akhirat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyadari itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syaratnya menyesali ya atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Saya begini, pernah begitu. Pernah dalam sebuah kisah kan sahabat Umar bin Khattab itu ya, ketika beliau sholat itu, ketika nengok ke kiri salam, ketika salam itu beliau menangis, dan ketika menengok ke kanan salam yang kedua beliau tersenyum gitu ya. Ini kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa Umar begitu gitu. Ketika ditanya begitu beliau menjawab, ya kenapa, dulu saya nangis itu saya sudah berbuat dosa gitu, maksiat dulu
saya sudah banyak melakukan perbuatan yang keji ketika belum memeluk agama gitu ya. Jadi berbuat sampai beliau kan pernah menguburkan anaknya ketika itu ya. Sampai menguburkan hidup anaknya yang perempuan. Itu sangat disesali oleh beliau. Kenapa dulu saya sampai sebegitunya begitu ya, menyesali perbuatan. Itu Umar bin Khattab. Ya. Dan kemudian ketika nengok kanan itu ya beliau tersenyum gitu karena ya mengingat bahwa taubat beliau itu insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah. Kemudian yang ketiga, para hadirin sekalian, syarat diterimanya taubat itu adalah kita berhenti totalitas, ya. Berhenti totalitas, jadi tidak lagi mengulangi sesegera mungkin. Jadi kalau kita punya niat taubat, maka berhentilah. Sama kayaknya misalkan kalau kita punya niat, mohon maaf ini misalkan ya, ada orang yang perokok misalkan, mau niat berhenti merokok, maka totalitas berhenti gitu. Ya, jangan sekedar coba-coba, jangan diundur-undur. Misalkan yang tadi seharinya 5 batang jadi sehari sekali. Ya, tapi totalitas sekali jerk gitu. Supaya ada efek yang positif buat diri kita. Ya, dan kemudian meninggalkannya. Ya, bergegas meninggalkannya dan bergegas pula melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan contoh yang lain. Misalkan dia sudah lama nggak melakukan sholat misalkan. Ya, sholatnya bolong-bolong. Ya. Sholatnya hanya duhur dan asar misalnya gitu ya, maghrib atau maghrib dan isya, subuh kelewatan, duhur kelewatan, asar ketiduran misalkan gitu ya. Jadi kondisi seperti itu dia betul-betul saya berniat mulai tahun ini setelah Ramadan atau pada saat bulan Ramadan kayak ini saya bertekad untuk sholat saya 5 waktu lengkap. Maka lakukan dengan segera gitu. Ya, atau bahkan para ulama menyebutkan kalau perlu segera mengqadha perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan atau kewajiban yang pernah ditinggalkan itu. Sholat misalkan gitu, sholat asar, misalkan lupa terus atau kelewatan terus misalkan gitu ya. Jadi qadha, ada ulama yang mengatakan. Ya. Jadi segera melakukan kewajiban yang pernah ditinggalkannya itu. Ya. Nah, ini jadi seperti itu yang syarat yang ketiga. Jadi bergegas melakukan kewajiban. Nah, kalau misalkan dia pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain atau dengan manusia, misalkan gitu ya, atau dia pernah misalkan menyakiti orang lain gitu ya, bergibah, memfitnah misalkan begitu ya, atau melakukan hal-hal lain yang menyakitkan orang lain, mencuri misal, mengambil harta orang lain ya. Maka kalau dia menggibah, maka syaratnya adalah diterimanya taubat seseorang itu minta maaf. Nah, dia harus minta maaf kepada orang yang digibahinya itu. Gibah itu diomongin di belakang layar gitu ya. Jadi bicara tentang seseorang yang itu benar tapi di belakang orang tersebut gitu. Maka ya dia harus minta maaf. Maaf ya, kemarin saya ngomongin kamu begini dan begitu. Ya, kalau dia diterima maafnya, saya maafkan, maka diterima taubatnya dan tidak mengulangi lagi. Ya, kalau dia misalkan mencuri gimana? Itu kan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu, perbuatan dosa, mencuri harta orang lain. Maka kata ulama disebutkan ya kembaliin hartanya yang dicuri. Berat ya? Mengembalikan harta yang sudah diambilnya dengan cara yang tidak sah gitu. Ya, dengan cara curi maka harus dikembalikan. Ya, jadi harus dikembalikan harta yang pernah diambilnya itu kepada orang lain, kepada orang yang pernah diambil. Misalkan dia pernah mencuri motor misalkan, ya kembaliin. Motornya itu kembaliin dalam bentuk benda atau dalam bentuk yang setara dengan itu gitu ya. Bagaimana kalau orangnya udah meninggal, ternyata yang diambilnya itu ya kepada ahli warisnya. Luar biasa itu. Ya. Kepada ahli warisnya, dicari ahli warisnya supaya mau menerima yang pernah diambilnya itu. Atau kalau nggak ketemu juga ahli warisnya karena nggak tahu pernah mengambil harta orang di mana, lupa gitu kan, maka agar hartanya diterima itu ya dia menginfakkan hartanya itu, mengembalikannya ke Baitul Mal. Kalau pada zaman para sahabat itu ke Baitul Mal.
atau ya ke ya lembaga keuangan syariah kita, misalkan ke apa yang menerima lembaga zakat begitu ya, yang menerima zakat, infak, sudah diberikan ke sana agar punya kemanfaatan untuk orang lain gitu ya. Jadi harus dikembalikan, minta maaf pada ya, ini kalau dia bertobat. Kemudian yang keempat ya tadi berkaitan dengan manusia ya. Jadi kalau dia berkaitan dengan orang lain, maka tadi syaratnya seorang tobatnya seorang itu diterima, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan harta yang pernah diambil dari orang lain. Ya. Kalau kita merasa aduh berat ya, gimana nih ya? Semampu yang bisa kita lakukan harus dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, syarat diterimanya tobat itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tekad tidak mengulangi lagi. Jadi jangan sampai kita tobatnya tobat sambat lagi, ngulangi lagi. Ini udah taubat, nanti tahun depan juga ketemu Ramadan lagi, taubat lagi begitu ya. Enggak boleh. Itu namanya melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Jadi orang yang mohon ampun sama Allah, kemudian dia mengulangi lagi, kemudian bertobat lagi, mohon ampun lagi, ngulangi lagi, itu namanya melecehkan Allah. Ya, dia sudah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan berlipat ganda ini, ya, ganjarannya dari apa? Hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ketika dia sudah berniat bertobat, maka bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ini syarat yang penting diterimanya tobat itu adalah tobat itu dilakukan sebelum saat terakhir diterimanya tobat. Nah, jadi tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dilakukan saat terakhir penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu pertanyaan gitu? Kapan? Allah kapan batas seseorang? Ada dua. Ya. Yang pertama, kalau bagi dirinya sendiri, yaitu adalah masalah ajal. Sebelum ajal menjemputnya. Ya, sebelum ajal menjemput. Jadi, kalau dalam sebuah hadis disebutkan sampai nyawa itu sampai ke tenggorokan, sampai dia belum hilang napasnya itu masih di tenggorokan, masih diterima oleh Allah Subhanahu. Digorgir kata Allah, kata Rasulullah begitu. Ya, digorgir sampai tenggorokannya. Ya, sungguhnya Allah itu menerima taubat seseorang sampai batas ketika nyawanya sampai di tenggorokan. Selepas dari itu udah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu diterima taubatnya ketika sampai menjelang ajalnya. Yaitu sampai nafas itu baru sampai di tenggorokan, kata Rasulullah begitu. Itu kalau buat orang secara pribadi. Tapi kalau secara umum, kapan manusia itu bisa bertobat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam surat Al-An'am itu ya. Itu disebutkan di sana. Jadi batas seseorang diterimanya taubat itu sampai matahari terbit dari barat. Nah, gitu. Ya. Matahari itu kalau ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan man taba qabla an tatlu asy-syamsi minal maghribiha taballahu alaihi. Jadi taubatnya seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tatlu asy-syamsi minal maghribiha. Jadi sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya gitu. Kalau dari itu sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nah, itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya manusia. Ya, maka kita kalau melihat kapan matahari terbit dari barat ya masih lama, tapi jangan sampai mengacu begitu ya. Maka patokan kita adalah bagaimana kita bertobat itu sebelum ajal menjemput. Kapan ajal kita? Wallahu a'lam. Gitu ya, artinya kita diminta untuk bersegera untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau seseorang bertaubat
sampai waktu itu ya sudah tidak diterima oleh Allah kita. Kalau matahari sudah terbit dari barat, ya tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi para hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama menjadikan momen bulan Ramadan ini sebagai momen untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Untuk menjadikan momen bulan Ramadan ini sebagai bulan pertobatan. Ya. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini tidak terlepas dari tidak hanya diri kita ya, tidak hanya bangsa kita, seluruh umat manusia di dunia ini tentunya harus berintrospeksi secara mendalam terhadap hal ini. Jadi bahwa apa yang terjadi ini sebagai bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kuncinya untuk berlepas dari cobaan Allah ini adalah dengan kita sama-sama taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para hadirin sekalian, pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang jelas Allah akan menerima taubatnya seseorang. Ya, Allah akan menerima taubatnya seseorang. Sebentar, kalian bukakan. Dalam Al-Quran ya, dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-20 mungkin bisa dibuka masing-masing juga boleh membukanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang dari hamba-hamba dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertobat, insya Allah Allah pasti akan menerima taubat. Selama memenuhi tadi syarat-syarat gitu ya, syarat-syarat seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, insya Allah Allah akan menerima taubatnya kita gitu. Ya, karena Dia yang Maha Penerima taubat. Tidak ada lagi. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bertobat? Karena Allah insya Allah akan menerima taubat kita. Maka jangan pernah kemudian berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampai putus asa, apakah dosanya udah menggunung nih, bukan menggunung lagi mungkin ya, menggunung, melaut, gitu ya, udah nggak terhitung gitu ya. Ya, maka jangan berputus asa gitu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin buat orang-orang yang yang baik-baik saja begitu. Bertobat itu penting. Kenapa? Karena mungkin ada saja perilaku perbuatan kita yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita naik motor tiba-tiba nyalip orang lain nggak ridho gitu. Itu juga dalam salah satunya begitu, maka istighfar ya, fastaghfir lidzunubihim gitu ya. Kalau dalam surat Al-Imran itu kan ya, fastaghfiru lidzunubihim. Ya, maka segeralah kamu bertobat ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nggak sengaja, kita kan tiba-tiba nyalipnya kita, naik motornya kita tiba-tiba, atau suara motor kita memekakan telinga orang lain di tetangga misalnya gitu ya. Tetangga lagi pulang baru istirahat tiba-tiba breng gitu. Aduh, ini siapa nih? Gitu. Ya. Atau kita lagi bersihin genteng kita gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh nimpa genteng tetangga, keberisikan orang nggak ridho dan sebagainya. Jadi ada perbuatan mungkin yang secara tidak sengaja kita lakukan itu menyakitkan orang lain bisa jadi. Ya. Kalau tuh ngomong kita tiba-tiba nggak sengaja kita ngomongnya
eh, mengomentari sesuatu, orang lain merasa tersakiti gitu ya. Ya ngomong kita anggap ucapan kita biasa saja, tapi buat orang lain bisa jadi sesuatu yang di luar biasa begitu. Itu maka kita berintrospeksi terhadap hal-hal yang seperti itu. Maka kita patut juga untuk bertobat. Ya, kemudian yang kedua, kenapa kita harus bertobat? Karena Allah itu juga menjunjung itu, memuji ya orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran di ayat yang ke-16 dan ke-17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan pelihara kami dari siksa api neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, alladzina as-sabirina was-sadiqin. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan harta di jalan Allah, dan yang memohon ampun memohon ampun di waktu sahur. Nah, jadi ini Allah memuji orang-orang yang seperti ini nih. Jadi orang yang mengakui kesalahannya. Nah, gitu ya. Kami beriman ya Allah, ya. Maka ampunilah kami dari segala dosa dan pelihara kami dari siksa api neraka. Ini Allah senang banget terhadap orang yang begini. Ya. Jadi Allah sangat memuji orang-orang yang yaitu bagaimana orang-orang yang sabar, as-sabirin, as-sadiqin, orang yang benar, qanitin, orang yang taat, ya. Kemudian orang yang munfikin, yang mau berinfak, yang senantiasa berinfak dan Allah, wastaghfirina bil ashar, dan orang yang mohon ampun ketika waktu sahur. Jadi di sini juga mengandung pengertian kalau memohon ampun yang paling baik, bertobat yang paling baik itu di waktu sahur atau sebelum subuh. Jadi sebelum sahur ya mulai dulu, ya mulai salat malam, kemudian mohon ampun sama Allah, banyak istighfar, memperbanyak istighfar. Jadi Allah mengagungkan menjunjung tinggi, menjunjung orang-orang yang seperti ini, memuji orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah. Allah nggak suka orang yang yang sombong gitu ya. Udah banyak salah tapi sombong, udah ketahuan banyak salahnya, ya, banyak maksiatnya tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memuji orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ada satu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu janjinya itu adalah di dalam surat Al-Imran, masih di ayat yang ke-136. Akan dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itu sebaik pahala orang yang beramal. Jadi salah satu ganjaran orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salah satu pintu rezeki itu adalah mau bertobat. Ya. Salah satu pintu rezeki itu adalah, untuk membuka rezeki itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru. Kita tahu. Maka beristighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar berikhtiar secara amali, secara kemanusiaan gitu ya, insaniah, ikhtiar insaniah, tapi yang utamanya juga adalah berikhtiar membersihkan diri dulu agar Allah mau mengampuni segala kesalahan kita dan kemudian memberikan rezekinya, menurunkan rezeki buat orang-orang yang mau bertobat itu. Ya.
Jadi memang janji Allah seperti itu, ya. Balasan orang yang memohon ampun itu adalah akan diberikan, akan diampuni, diberikan kenikmatan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai mengalir di dalamnya dan kekal di dalamnya. Itu balasan buat orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Kalau kita tidak merasa punya dosa, ya luar biasa. Ya, karena setiap orang itu kan tidak terlepas ya dari perbuatan dosa. Khilaf itu tidak ada yang terbebas kecuali Rasulullah pun pernah melakukan kesalahan dan beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera beristighfar, untuk segera tidak mengulangi kesalahannya itu, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Jadi mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa ini. Kenapa kita perlu bertobat? Yang keempat, kenapa kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kita buka di dalam surat Nuh, ya. Surat Nuh itu surat yang ke-71. Nah, buka ini, Anda buka ya. Surat ke-71 ayat yang ke-10 sampai 12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka aku katakan kepada mereka, ya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Kalau para ulama menafsirkan mengirimkan hujan itu adalah memberikan rezeki, menyebabkan kesuburan, gitu kan ya? Yang tadinya negerinya tidak turun hujan, ya, maka diturunkan hujan sebagai sebuah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menyuburkan negeri, ya, memberikan kesuburan dan keberkahan buat sebuah negeri. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan membanyakan harta dan anak-anak. Nih, jadi kalau kita mohon ampun ini, Allah akan memberikan negeri yang subur, makmur, keberkahan, kemudian hartanya dilimpahkan, diberikan banyaknya harta, kemudian apa lagi? Menambahkan anak-anak yang banyak. Nah, gitu. Jadi Allah akan ngasih keturunan yang banyak, ya, buat orang-orang yang mau bertaubat. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai, gitu ya, kebun-kebun, gitu, kebun dan sungai-sungai. Jadi para hadirin, ternyata bertobat itu justru yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita di negeri ini, gitu. Yang tadinya negeri ini nggak makmur, ya, maka dia akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan kesuburan tanahnya, diberikan kemakmuran buat orang-orangnya, hartanya berlimpah, anak-anaknya banyak, gitu ya. Kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Kalau dia tidak mau bertobat, ya nggak akan diberikan itu, akan misalnya diadab secara duniawi, ya, negerinya kekeringan misalnya, ya, negerinya kekeringan atau merasa kesusahan, makmur tapi rakyatnya susah. Negerinya subur tapi rakyatnya susah. Ya, ini karena orang-orangnya kepada nggak mau bertobat, gitu, merasa baik-baik saja, merasa aman-aman saja, gitu, ya. Jadi ini kata Allah di dalam Al-Quran begitu, ya. Wa yumdidkum alaihim bidrara. Akan diberikan rezeki dari tempat-tempat tadi, gitu. Negerinya akan diberikan syukuran, hartanya diberikan kelimpahan, anaknya akan ditambahkan keturunannya, gitu ya. Itu kalau kita mau betul. Maka kalau diantara kita nih ada yang mau misalkan rezekinya lagi mampet, kata Allah,
bertobat gitu, istighfar yang banyak, gitu. Ya, banyak istighfar. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab dalam sebuah kisah disebutkan gitu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu negeri yang diperintah oleh apa di oleh Umar bin Khattab itu dalam keadaan kekeringan. Nah kemudian Umar bin Khattab keluar sholat, ya istighfar, dan tidak ada doa yang lain kecuali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya oleh para sahabatnya, Amirul Mukminin, kok engkau nggak berdoa, habis sholat istisqa nggak berdoa, cuma istighfar tuh? Ya, apalagi yang berusaha kan, kalau aku beristighfar insya Allah akan diberikan tadi berdasarkan ayat ini gitu. Ya, akan diberikan negeri yang subur, akan diturunkan hujan, akan di keturunan yang banyak, apalagi tidak perlu ada doa yang lain, Allah pasti akan kabulkan ketika kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Ini Umar bin Khattab, ya, beliau melakukan itu. Jadi taubatan nasuha ini menjadi sesuatu yang urgen pada saat sekarang ini, apalagi dalam kondisi kita ditimpa musibah yang luar biasa ini gitu. Kemudian yang kelima, Allah memberikan jalan keluar, ya, akan memberikan makhraja atau rizki min haitsu la yahtasib, ya. Ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan jalan keluar, ya, akan diberikan pintu-pintunya, petunjuk-petunjuknya yang Allah berikan tadi, ya. Jadi akan mendapatkan kemudahan buat orang yang mau bertobat itu untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan hidup, ya. Kalau misalkan masalahnya masalah yang sekarang ini gitu ya, yang sekarang ini masalahnya hampir semua sebagian besar ya masalah kondisi, dalam kondisi seperti ini, masalah eh, ya keuangan misalnya gitu, Allah akan berikan jalan keluarnya ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didahului dengan itu. Jadi jangan sampai ikhtiar kita yang secara insannya itu terlalu diutamakan. Justru yang utama adalah bagaimana kita ikhtiar secara kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permohonan ampun, dengan beristighfar dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini justru yang menjadi pokok utama gitu, ya, menjadi pokok utama, ya. Dan kemudian yang terakhir, kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ini akan meningkatkan, menumbuhkan iman dan amal soleh. Ketika orang itu mau bertobat, maka dia akan bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dia mungkin beribadahnya menjadi lebih rajin, kedekatannya kepada Allah menjadi lebih kuat, ya. Istilahnya ittisal billahnya ini, hubungannya dia kepada Allah jadi lebih bagus. Dia mau sepenuhnya menjadi hamba Allah yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menumbuhkan itu. Dan kemudian dia mau beramal soleh yang lain jika dia sudah bertobat. Maka ma'asyiral muslimin, ya pemirsa yang dia rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kunci, ya, kunci ketika kita ingin menyelesaikan segala permasalahan kita adalah dengan bertobat. Mengapa? Karena ini salah satu yang menjadi pokok, ya, untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita, ya. Nah, oleh karenanya mungkin saya secara pribadi juga mengingatkan kepada kita untuk bisa, ya, di bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ittisal billah kita, hubungan kita kepada Allah ini dengan memperbanyak taubat, khususnya di asyarul akhir ini, 10 hari terakhir ini, ya. Maka kita kan disunahkan membaca doa itu, ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya, terus kita lanjutkan, ya. Kita bermuasabah dan beristighfar pada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu amalan yang diagendakan kita itu salah satunya adalah sehari itu beristighfar berapa? 100 kali. Ya, beristighfar 100 kali. Kenapa? Karena Rasulullah juga dalam setiap harinya beristighfar sampai 100 kali. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 kali Rasulullah. Bahkan karena Rasulullah saja beristighfar sebanyak itu, apalagi seharusnya kita gitu, ya. Seharusnya kita yang
perbuatan kita, lisan kita, mata kita mungkin, pendengaran kita, kaki tangan kita ini nggak terjaga secara baik. Kadang melakukan ya iseng nyubit orang gitu ya, iseng ngomongin orang, nggak sengaja kuping kita dengar hal-hal yang nggak baik itu kan gitu ya. Ya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang kita menurut kita kadang sebuah perbuatan yang ya biasa-biasa aja, tapi bisa jadi itu adalah perbuatan yang kategorinya perbuatan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tutupi itu perbuatan-perbuatan itu dengan taubat, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita benar-benar di 10 hari terakhir ini memanfaatkan momen Ramadan kali ini dengan taubatan nasional, melakukan taubatan nasional. Ya, pertaubatan nasional lah gitu. Kalau nggak nasional ya pertaubatan buat diri kita sendiri lah gitu ya. Kalau banyak orang yang nggak menyadari ya udah buat diri kita sendiri. Minimal ya kalau kita masing-masing diri kita melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dampaknya adalah untuk diri kita sendiri. Yang kita rasakan untuk diri kita sendiri. Kalau semua masyarakat mungkin kader semuanya gitu ya melakukan pertobatan ini dengan sebaik-baiknya, ya insya Allah maka buat kader-kader semua ya semuanya bisa segera terentasi permasalahannya, terselesaikan masalahnya. Ya. Karena Allah pasti akan memberikan solusinya, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan apa yang kita minta itu ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya menghimbau kepada kita semuanya agar kita sama-sama mengamalkan ya apa yang sudah menjadi agenda kita di bulan Ramadan ini, khususnya masalah wirid misalkan begitu ya, wirid harian gitu ya, wirid pagi dan sore gitu ya, mendawamkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, kemudian membaca sholawat ya, kemudian tahlil, tahmid, tasbih itu harus menjadi sebuah bukan sekedar budaya ya, tapi menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas yang tidak perlu disuruh lagi sebenarnya. Harusnya kita membudayakan itu, membiasakan tubuh kita itu untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harapan kita di bulan Ramadan ini adalah momen terbaik kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua permasalahan, baik permasalahan yang sifatnya pokok atau permasalahan yang sifatnya tidak pokok, kesampingan begitu, terselesaikan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Satu lagi adalah masalah keyakinan kita, keikhlasan dan keyakinan kita. Bahwa yang kita lakukan ini yang sudah saya sampaikan di awal, dari awal sampai akhir tadi, kalau ketika kita mau bertobat kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan taubat kita, akan mengampuni segala kesalahan yang kita lakukan, dan kemudian Allah akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mungkin itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kader semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita agar kita bisa menjadikan momen Ramadan ini sebagai sebuah sarana untuk kita memperbaiki diri sepenuhnya, tidak hanya memperbaiki kualitas ibadah kita, tapi juga kepada Allah, membersihkan diri kita, jiwa kita dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kita berharap kepada Allah agar kita segera dilepaskan dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah tadi sudah menyampaikan materi yang cukup komprehensif ya. Why yang sudah dibahas, terus kemudian gimana yang sudah dibahas, dan sesuatu yang menjadi pertanyaan yang luar biasa buat kita. Apalagi kalau saya ingat salah satu hadis yang masuk Ramadan la imana wa hisaban bilallah macam dan tidak. Jadi ketika kita masuk Ramadan saja kita nggak mengutarakan taubat kita dan kita melaksanakan saum kita dengan sepenuhnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, betul. Dan apalagi kalau misalkan kita
mengevaluasi diri kita ya, evaluasi. Mudah-mudahan apa yang tadi saya dapat sampaikan ini memotivasi kita semua, para pemirsa, para hadirin sekalian, memotivasi kita semua untuk senantiasa mendawamkan aktivitas selama Ramadan ini di luar bulan Ramadan, meskipun dengan taubatan yang kita lakukan. Atau hadapan atas permisannya, insya kita diketemukan di lain kesempatan. Jadi tidak ada tanya jawab ya. Ya, tidak ada tanya jawab, jadi langsung saya akhiri sebentar untuk karena kesempatan yang sama di jam yang sama, stay tune dengan pemateri yang berbeda dari para tiada atau para sadir dari PKS Karawang. Aturan sekali lagi terdapat waktunya Ane akhiri di pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.